Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime di Zona Isekai. Beberapa dari kalian mungkin sudah tidak sabar menunggu kelanjutan dari kisah para Black Numbers pasca mereka diberikan nama dan jabatan di Federasi Jura Tempest. Dan di video ini Wong Anime akan menceritakan mengenai aksi Testarossa di Dewa Negara Barat melawan skema dari Five Grand Elders. Kalian siap? Silahkan tonton videonya. Setelah Testarossa dipilih oleh Rimuru sebagai atase militer dan perwakilannya di Dewa Negara Barat, Gi Crimson mulai melakukan pergerakan dengan melakukan invasi di daerah utara perbatasan wilayah Sidel. Kebiasaan berkala ini sering dia lakukan hampir setiap tahun. Nah, muncul masalah di sini ketika pasukan yang menjaga perbatasan tersebut tiba-tiba menghilang tanpa jejak, dikarenakan mereka tidak bisa mengalahkan invasi iblis yang biasanya sering kali mereka bisa kalahkan. Negara-negara barat pada akhirnya kemudian melakukan rapat darurat, dan pada rapat ini pun Testarossa pada akhirnya muncul pertama kali di pertemuan Dewa Negara Barat tersebut. Pada rapat darurat tersebut terdapat beberapa hal yang dipermasalahkan, seperti misalnya apa yang dilakukan bangsawan Count Sidel sehingga invasi iblis bisa terus merangsek maju. Juga kemungkinan jatuhnya ibu kota kerajaan Ingracia yang telah sejak lama menjadi tonggak dan tiang dari negara-negara barat. Kerajaan Ingracia menjadi salah satu negara penting di Dewa Negara Barat mengingat setengah jumlah militer mereka digerakkan untuk menahan serangan pasukan iblis Gi Crimson. Begitu pula para Holy Knight Gereja Barat dan para petualang kelas A dari Asosiasi Kebebasan ikut menyumbang pasukan untuk menahan gempuran ini. Saat ini para Holy Knight dan para petualang mati-matian menahan garis pertahanan tersebut sehingga rapat darurat ini harus diselesaikan secepatnya. Garis pertahanan Sidel adalah tempat yang sangat strategis karena jatuhnya tempat tersebut berarti berakhirnya umat manusia. Nah, dengan perjanjian yang telah ditandatangani di pertemuan sebelumnya, maka saat ini hak untuk memimpin militer negara barat jatuh ke tangan Testarossa yang merupakan perwakilan dari Tempest. Walaupun begitu, beberapa pihak masih mempertanyakan kebijakan ini, mengingat negara yang Rimuru pimpin adalah negara monster dan bukan negara manusia. Ketika kesempatan berbicara di Dewan diberikan kepada Testarossa, maka seluruh perhatian para perwakilan negara pun ditujukan kepadanya. Testarossa yang tentu saja mengambil wujud sebagai perempuan muda yang tidak hanya cantik tapi juga sangat menarik, mendapatkan perhatian khusus dari para peserta pertemuan dan mulai mendapatkan asesmen dan evaluasi dari mereka. Di antara mereka, seorang pembicara kemudian memberanikan diri bertanya kepada Testarossa. Dia meminta maaf sebelumnya karena memang pertanyaan yang akan dia ajukan kurang sopan. Lalu dia mempertanyakan kepada Testarossa sendiri mengenai kemampuannya memimpin pasukan. Testarossa hanya tersenyum mendengarkan hal ini. Lalu dia berusaha menenangkan para anggota dewan tersebut dan menyatakan bahwa Rimuru secara spesifik memerintahkannya untuk melindungi semua negara yang termasuk ke dalam anggota Dewa Negara Barat. Testarossa kemudian menjelaskan penjelasannya dan menyebutkan bahwa para bawahannya telah disebar di negara-negara tersebut. Moss yang berada di samping Testarossa lalu menjelaskan bahwa bala bantuan yang bisa diandalkan telah muncul untuk membantu garis pertahanan utara Sidel yang pasukannya menghilang, terkecuali beberapa Holy Knight dan petualang Asosiasi Kebebasan. Moss lalu menjelaskan lebih lanjut bahwa kapal naga milik dinasti Elfsarion telah muncul sebagai bala bantuan di utara dan anak buah Elf tersebut kemungkinan akan mampu membasmi para iblis, mengingat kebanyakan dari para iblis tersebut adalah iblis kelas Lesser Demon. Mendengar hal ini, Testarossa memelototi Moss. Dia lalu menekankan kepada Moss supaya menyebut Elmesia dengan sebutan Yang Mulia Elmesia, mengingat dia adalah sekutu Rimuru dan setara dengan Rimuru sendiri dalam kedudukannya sebagai pemimpin negara. Moss yang mendengar hal ini ketakutan dan mundur teratur.
Dari interaksi antara Testarossa dan Moss ini, kita bisa melihat kalau iblis sangat ketat terhadap kultur meritokrasi dan etika juga sopan santun. Moss hampir saja dibunuh oleh Testarossa jika dia bersikeras untuk menyebut Elmesia dengan sebutan elf itu. Setelah mendengarkan penjelasan dari Testarossa, suasana para dewan berubah menjadi kacau balau. Beberapa setuju untuk menyerahkan militer mereka kepada Testarossa. Beberapa yang lain menentangnya, mengingat pernyataan Moss dan Testarossa tidak memiliki bukti konkret kalau hal-hal yang mereka sebutkan benar-benar terjadi. Hal ini pada akhirnya membuat dewan terbagi menjadi dua kubu. Sebagian setuju dengan penyerahan komando militer ke Testarossa, sebagian lagi tidak menyetujuinya. Sementara Testarossa hanya memperhatikan dan mengamati apa yang terjadi di dewan tersebut. Testarossa lalu kemudian berdiri dan melihat ke arah bangsawan bernama Johan yang merupakan salah satu dari 5 tetua agung dan merupakan duk dari kerajaan Rostea. Testarossa lalu hanya mengatakan, "Jadi kau rupanya, kau menyembunyikan dirimu dengan sangat baik." Dan ini cukup untuk membuat Johan ketar-ketir. Johan sambil menyembunyikan rasa paniknya kemudian mengatakan kalau dirinya tidak melakukan apa-apa. Dia lalu kalap dan mengatakan kalau monster memang tidak bisa dipercaya dan manusia memang seharusnya melindungi diri mereka sejak awal. Johan lalu memanggil para pengawalnya dan berusaha untuk menyerang Testarossa. Para tentara termasuk pengawal dari Johan sendiri langsung memasuki ruang pertemuan. Sedangkan Testarossa yang melihat hal ini justru malah memainkan rambut putihnya itu. Johan mungkin tidak menyadarinya atau mungkin sedang merencanakan sesuatu. Tapi apa yang dia lakukan saat ini adalah sesuatu yang sudah kelewat batas. Ruang pertemuan Dewan Negara Barat adalah ruangan netral yang berisi para wakil dan duta dari masing-masing negara. Bahkan jika Testarossa misalnya mengeluarkan hawa dan aura buruk pun, kelakuan Johan saat ini sudah melanggar hukum internasional. Tidak hanya dia membahayakan para duta perwakilan tersebut, namun juga keberlangsungan pertemuan tersebut untuk hari-hari ke depannya. Apakah yang ada di dalam pikiran Johan yang merupakan duk dari Rostea ini? Mari kita lihat. Setelah peristiwa tersebut, Testarossa lalu mengatakan kalau posisi Johan sebagai duk kerajaan Rostea membuatnya sebagai salah satu tokoh elit di negara barat. Testarossa lalu menanyakan mengenai apa yang dilakukan oleh bangsawan Rostea tersebut ketika sidang. Dengan siapa dia melakukan komunikasi via komunikasi sihir, dan kenapa Johan malah memerintahkan untuk melepaskan perisai defensive barrier yang seharusnya dipakai guna melindungi para warga sipil dan ibu kota negara Inggresia. Para perwakilan negara lain panik mendengar hal ini. Tampaknya daripada memperhatikan Johan yang membawa tentara ke dalam persidangan, mereka justru lebih khawatir dengan perisai defensif yang memang sengaja dilancarkan untuk melindungi pusat kota, tempat mereka berada sekarang. Mereka pun langsung meminta para pengawal mereka untuk mengkonfirmasi info tersebut ke pusat kerajaan Inggresia, tempat di mana penghalang tersebut dikeluarkan. Dalam keadaan panik, para bangsawan tersebut kemudian langsung berusaha meminta penjelasan dari Johan satu persatu. Dan seperti wabah, kepanikan ini kemudian menyebar dari tengah hingga ke ujung, mirip seperti gempa. Di antara semua yang panik, ternyata Johan adalah salah satu yang mampu menenangkan dirinya. Dia tersenyum lalu kemudian menyuruh seseorang bernama Gerard untuk memanggil seseorang, mengingat barir penghalang telah dilenyapkan. Tampaknya melalui Gerard ini Johan akan memanggil seorang makhluk yang terbilang kuat dan kemudian berusaha mengontrol para anggota dewan dengan kekuatan dari makhluk tersebut. Salah satu dari anggota dewan ternyata mengenali Gerard dan langsung menyebutkan identitasnya di tempat. Ternyata Gerard ini adalah ketua Apostle of the, kelompok yang diketahui memiliki hubungan dengan Count Gavin yang sebelumnya berbuat ulah di sidang Dewan Negara Barat yang dihadiri oleh Rimuru. Dalam kepanikan tersebut, banyak orang langsung bertanya-tanya. Sebelumnya, Count Gavan, salah satu dari Five Great Elder, juga hampir mengintervensi kebijakan para wakil Dewan Negara Barat, dan di dewan tersebut dia juga menggunakan Apostle of the dalam upayanya.
Tampaknya Johan akan melakukan sesuatu yang walaupun menggunakan metode yang lumayan mirip dengan Count Gavan, namun tujuannya sendiri berbeda. Gerard mengatakan kalau kontrak telah selesai. Mendengar hal ini, Johan yang berada di tengah para perwakilan lalu menyebutkan kalau apa yang dia lakukan saat ini merupakan keinginan terakhir dari bangsawan Granville Rosso sambil tertawa seperti orang gila. Sementara defensive barrier yang dipasang di Ingracia diketahui telah bocor dan hancur. Gerard lalu kemudian memanggil Ain, salah satu bawahannya. Ain ini adalah tentara bayaran yang tidak hanya merupakan pemilik spirit, namun juga merupakan pemimpin dari salah satu grup tentara bayaran yang bernama Green Rebellion yang berhasil merangsek maju sangat jauh ketika Tempest membuka labirin di negara tersebut. Walaupun pada akhirnya mereka berhasil digagalkan oleh 4 sekawan yang karena gabut mereka menghabiskan waktunya main game di labirin. Ain kemudian mengeluarkan mantra sihir pemanggilan dan berupaya memanggil dewa yang disembah oleh para anggota Apostle of the. Ternyata Apostle of the ini daripada disebut tentara bayaran lebih mirip seperti kelompok kultus yang memuja dewa tertentu dan bergerak sesuai dengan keinginan dewa tersebut. Setelah ritual pemanggilan berhasil dilakukan, maka gerbang hitam berbentuk oval pun muncul. Dari dalam gerbang kemudian keluarlah seorang perempuan cantik yang memiliki rambut hijau dan berbaju seperti seorang pelayan dengan kemeja yang memiliki warna merah gelap. Walaupun dia kelihatan luar biasa cantik, namun siapapun yang duduk di pertemuan saat ini bisa melihat kalau perempuan tersebut sangat berbahaya. Selain itu, perempuan ini juga sengaja mengeluarkan auranya sehingga para anggota dewan hanya bisa memperhatikannya saja. Bahkan pengawas dewan Magic Inquisitor yang merupakan pasukan khusus dari kerajaan Ingracia pun hanya bisa gemetaran dan menyadari kalau mereka melakukan sesuatu yang bodoh, maka mereka pasti akan mati. Ternyata makhluk yang mereka panggil adalah Mizari, iblis dari kelas Demon Peer yang juga dikenal sebagai primordial hijau. Johan menyadari dengan kegagalan Count Gavan di pertemuan dewan sebelumnya yang berhasil digagalkan oleh Rimuru, maka termasuk dirinya, para tetua agung alias Great Elders ini sekarang hanya berjumlah 4 orang. Dan secara rahasia mereka semua adalah anggota dari klan Rosso pula. Di antara mereka adalah tentunya Granville Rosso yang merupakan kepala dari klan Rosso, Count Sidel yang merupakan bangsawan pemimpin wilayah Sidel dan adalah wilayah perbatasan kerajaan Ingracia dengan portal tentara iblis G Crimson, dan terakhir adalah Raja Dolan dari kerajaan Dolan. Ketika berita kematian Mariabel sampai ke telinga Granville, dia langsung memanggil 3 tetua lainnya dan memberikan perintah darurat. Dia tidak masalah dengan hidup berdampingan bersama monster, mengingat bertahannya manusia saat ini dikarenakan mereka telah menjalin perjanjian dengan Luminous Valentine yang kita tahu seorang vampire. Namun jika manusia masuk ke agenda yang dipromosikan oleh Rimuru, maka Granville menganggap kalau hal tersebut berarti akhir umat manusia. Karena termakan dengan propaganda Rimuru, berarti manusia akan berada di bawah kekuasaan dan kontrol Rimuru. Pada pertemuan tersebut, Granville pada dasarnya membuka 3 kartu as mereka. Pertama, Mariabel adalah andalan Granville, namun dia sendiri telah terbunuh. Maka hilanglah kartu as pertama. Sedangkan kartu as lainnya, yaitu Chaos Dragon, pada dasarnya berhasil dikalahkan ketika Mariabel menggunakannya di reruntuhan Amalita. Sisa terakhir dari kartu as tersebut adalah Razul. Namun Razul sendiri tidak bisa digerakkan seenaknya karena posisinya yang vital. Johan dan para bangsawan lainnya menganggap kalau pilihan paling aman adalah dengan berpura-pura bersikap bersahabat dengan Rimuru. Namun Granville kemudian bisa melihat niat mereka dan langsung membantah apa yang ada di pikiran mereka. Granville dengan tegas mengatakan bahwa mau sekacau apapun, mau sebesar apapun pengorbanannya, manusia tetap harus diperintah dan dikuasai oleh sesama manusia juga, dan menunjukkan ketidakpercayaannya kepada Rimuru. Granville lalu mengatakan kalau semua hal terjadi dengan keinginan Rimuru, maka dunia akan berada di atas telapak tangannya. Dan ini bisa berakibat hancurnya dunia yang dikuasai oleh manusia. Pada akhirnya, Granville lalu kemudian membebaskan para elder lainnya untuk memilih jalan neraka yang akan dia pilih. Atau memilih untuk tidak melakukan keinginan Granville kali ini. Count Sidel dan Johan keduanya memilih untuk berada di sisi Granville dalam perang habis-habisan ini. Sedangkan Raja Dolan memilih untuk bersikap bermusuhan terhadap Granville dengan tujuan untuk menjaga garis darah terakhir dari klan Rosso.
jika perang habis-habisan ini berakhir dengan ujung yang tidak diharapkan. Sebelum berpisah, Raja Dolan lalu mengatakan, "Wilayahku sangat jauh dari panasnya konflik dan peperangan. Aku akan menjadi yang terakhir dari klan Rozo dan berusaha dengan adil menilai sejarah." Dengan keputusan tersebut, Granville lalu memberikan nasihat terakhirnya kepada Raja Dolan dan mewasiatkannya untuk jangan menyimpan dendam apabila mereka berhasil dikalahkan. Dengan mundurnya Raja Dolan, maka 3 bangsawan tersebut kemudian merencanakan skema terakhir mereka. Skema Granville yang pertama adalah mengadukan antara Yuki yang merupakan Grandmaster dari Asosiasi Kebebasan dengan Luminous Valentine yang terbukti berhasil. Sedangkan Count Sindel akan menghancurkan jaringan pertahanan dan membuat para iblis masuk melalui perbatasan utara sehingga pertempuran dengan negara-negara barat tidak bisa terelakkan. Johan sendiri akan menyabotase defensive barrier alias perisai pertahanan yang berada di pusat ibu kota Ingracia dan membunuh semua perwakilan negara-negara barat di pertemuan Dewan Negara-negara tersebut. Jika memungkinkan, dia juga merencanakan untuk membunuh perwakilan dari Tempest dengan harapan bisa menjadikan Rimuru antagonis dan memperburuk hubungan antara Rimuru dengan Guy Crimson. Setelahnya, dunia manusia akan mengalami chaos dan Raja Dolan kemudian akan datang merestorasi kedamaian masyarakat setelahnya. Kemungkinan lainnya akan ada kerajaan baru yang bangkit dan lahirnya pahlawan yang merupakan harapan baru umat manusia. Granville kemudian menanyakan kembali kesediaan mereka untuk menjalankan rencana ini dan mengatakan dengan tegas sekali lagi bahwa Granville pada dasarnya mengirim Duke Johan dan Count Sindel ke kematian yang sudah pasti. Johan dan Sindel tampaknya tidak keberatan dengan hal tersebut dan berusaha untuk melaksanakan rencana mereka hingga akhir. Johan sendiri tidak keberatan dengan kematiannya sendiri, mengingat klan Rozo sangat berhutang banyak kepada Granville. Karena berkat Granville lah, klan mereka berhasil mendapatkan kemakmuran yang luar biasa dalam kepemimpinannya. Ketika melihat hal ini, hanya Raja Dolan satu-satunya yang kelihatan bersedih, mengingat hanya dialah yang akan menjadi satu-satunya dari klan Rozo yang akan tetap hidup. Johan kemudian mengikuti skema Granville dan lalu menjalin kontak dengan Apostle of the yang sebelumnya melakukan konspirasi dengan Gavan. Dan Apostle of the pun pada akhirnya menyetujui untuk menolong mereka. Tujuan mereka hanyalah satu, yaitu memanggil dewa mereka ke dalam pertemuan Dewa Negara Barat dan membantai orang-orang yang ada di dalamnya. Oke, kembali ke masa sekarang. Saat ini, melalui sihir pemanggilan, Mizari telah dipanggil dan memasuki ruangan pertemuan. Semua mata perwakilan negara tertuju padanya dan aura ganas yang dikeluarkannya. Dengan ini, misi dari Johan berakhir dengan kesuksesan. Mizari jauh lebih kuat dari beberapa raja iblis lainnya dan mungkin mampu menghancurkan kerajaan Ingracia jika dia menginginkannya. Di hadapan Mizari, seorang gadis terlihat tersenyum bersama dengan pelayannya yang berwujud seperti anak-anak. Testarossa tersenyum dengan santai ketika melihat Mizari ada di hadapannya. Dia lalu memuji skema yang berhasil dilakukan oleh Johan dan menyebutnya sebagai skema yang sangat menarik. Testarossa langsung dapat menarik kesimpulan bahwa tujuan dari Johan adalah membunuh para perwakilan Dewa Negara Barat dan melemparkan dunia manusia ke dalam alam kekacauan dan peperangan. Melihat reaksi Testarossa, Johan agak kurang senang, terutama karena betapa santainya dia di hadapan Mizari yang jauh lebih kuat dari Raja Iblis lainnya. Walaupun begitu, Johan langsung menghapus keraguannya dan menganggap kalau Testarossa hanya kelewat arogan saja. Dalam pikirannya, Johan menganggap kalau Testarossa belum menjajal kekuatan dari Mizari sehingga dia masih bisa bersikap sombong. Testarossa lalu kemudian mengatakan kepada Johan kalau Johan sangatlah tidak beruntung karena rencana briliannya gagal akibat Testarossa dipilih sebagai atase militer. Walaupun begitu, Johan sekali lagi menganggap perkataan Testarossa sebagai omong kosong. Seorang pembicara di dewan tersebut kemudian berhasil bersikap realistis dan berusaha membuka mulutnya. Dia memperingatkan Testarossa untuk segera keluar dari sana dan juga memberitahukan mengenai betapa berbahayanya makhluk yang ada di hadapannya. Pembicara tersebut kemudian memintanya untuk melaporkan kepada Rimuru mengenai apa yang terjadi di pertemuan. Namun Testarossa hanya tersenyum mendengar peringatan tersebut dan tidak bergeming sama sekali.
Pembicara tersebut lalu mengulangi permintaannya untuk melaporkan peristiwa ini kepada Rimuru dan memberitahukan kepada Rimuru kalau salah satu anak buah dari Guy Crimson berhasil memasuki ruangan pertemuan Dewa Negara Barat. Tampaknya pembicara tersebut menemukan secercah harapan ketika dia menemui Rimuru di pertemuan Dewan Barat sebelumnya, melihat betapa kuatnya Rimuru. Walaupun begitu, yang menjadi tanda tanya besar di sini bukanlah sikap dari Johan atau Testarossa ataupun Girard sekalipun. Yang menjadi tanda tanya di sini adalah kenapa Mizari hanya terdiam dan tidak berusaha bergerak sedikit pun. Ain pada dasarnya telah melakukan sihir pemanggilan tingkat tinggi sehingga dia saat ini tidak sadarkan diri di ruangan pertemuan tersebut. Ini menunjukkan bahwa dewa yang telah dia panggil adalah salah satu monster terkuat di dunia. Dengan kekuatannya, Mizari bisa saja kalau mau membantai semua orang yang ada di tempat tersebut. Namun anehnya dia tidak bergeming sedikit pun. Namun kemudian perkataan yang sangat mengejutkan justru malah keluar dari mulut Mizari. Mizari langsung menyapa Testarossa dengan sebutan Blanc dan kemudian mempertanyakan mengenai tubuh baru miliknya. Mendengar Mizari, Testarossa lalu mengkoreksi kalau saat ini dia telah diberikan nama baru dan dia ingin hanya dipanggil dengan nama barunya tersebut. Hal ini tentu saja membuat Mizari kaget karena tidak hanya Testarossa mendapatkan tubuh, tapi dia juga telah dinamai. Testarossa lalu memperingatkan Mizari dan memberitahukannya kalau dia ingin bertarung dengan Testarossa sekarang. Testarossa berkata kalau Mizari ingin bertarung sekarang, maka Testarossa akan meladeninya. Tapi dia juga memberitahukan mengenai risiko tidur ribuan tahun apabila Mizari kalah dari dirinya dalam pertarungan tersebut. Secara logis mereka pada dasarnya setara, namun perbedaan mereka adalah di pengalaman. Sejak mengabdi kepada Guy, Mizari menghabiskan waktunya mengurus masalah administrasi yang tidak mau Guy urus. Hal ini tentu saja berpengaruh kepada kemampuan pertarungan Mizari. Sedangkan Testarossa menghabiskan waktunya setiap hari bertarung di alam iblis, hingga kemudian dia dinamai dan diberikan tubuh baru oleh Diablo. Mizari dengan sangat tenang kemudian mementahkan provokasi yang berhasil dilancarkan oleh Testarossa. Dia menyebutkan kalau tujuan kedatangannya telah berhasil dan dia telah menghancurkan defensive barrier milik Kerajaan Ingracia. Testarossa lalu kembali berusaha memprovokasinya karena berusaha kabur. Mizari lalu dengan tenang mengatakan bahwa benar sekali dia akan melarikan diri dikarenakan hidupnya adalah milik tuannya Guy dan bukan haknya untuk membuang hidupnya seenaknya. Testarossa lalu kemudian mengatakan kalau dia sangat menunggu pertemuan mereka selanjutnya. Sedangkan Mizari mengatakan kepada Testarossa untuk membiasakan diri dengan tubuhnya sehingga dia tidak membuat alasan apabila nanti berhasil Mizari kalahkan. Mizari pun lalu pergi dan meninggalkan pertemuan tersebut. Melihat peristiwa ini, Girard dan Johan tercengang. Girard kemudian mengamuk dan berusaha untuk menyerang Testarossa. Sebagai petarung kelas A, tebasan pedangnya bukan main-main. Tapi sayangnya orang yang dia tantang adalah orang yang salah. Testarossa sama sekali tidak bergerak ataupun berusaha untuk menghalau serangannya. Justru Moslah yang menghalau serangan Girard dan mematahkan pedangnya. Testarossa lalu menyuruh Mos untuk jangan membunuh Johan dan Girard. Tapi kemudian Mos mengatakan kalau mereka telah menghina Testarossa. Mendengar hal ini, Testarossa langsung memotong telinga Mos di tempat, membuatnya terbang ke udara. Saat ini, mood Testarossa sedang baik. Kalau saja mood Testarossa sedang buruk, dia mungkin akan membunuh Mos di tempat. Melihat hal ini, Mos gemetar dan langsung menuruti perintah Testarossa. Dan dengan ini, Girard, Johan, dan Ain pun berhasil dibekuk. Sambil digiring, Girard bertanya-tanya kembali mengenai apa yang seharusnya terjadi. Dia lalu mengingat sebutan Mizari kepada Testarossa, Blanc. Dan dia langsung menyambungkan titik-titik yang telah ada dan berhasil mengambil kesimpulan. Ketika titik-titik tersebut telah terhubung, dirinya langsung terdiam dalam keadaan mematung tanpa bisa berkata apa-apa. Dia lalu tertawa terbahak-bahak hingga akhirnya kegilaan menyelimuti dirinya. Sementara itu di sampingnya, Johan berlutut dalam keadaan fisik dan mental yang membuatnya terlihat seolah dia baru saja kehilangan beberapa puluh tahun sisa usianya. Dia lalu menggerutu dan mempertanyakan kegagalannya dan ketidakmampuannya untuk memenuhi keinginan terakhir dari Granville Rosso. Seolah ingin memperburuk keadaan, Testarossa kemudian mendekati telinga dari Johan.
Dan dengan suara lembutnya, dia kemudian mengkonfirmasi perkataan Johan tersebut. Johan lalu mengamuk dan mengatakan kalau seandainya Testarossa tidak ada, dia sudah pasti berhasil. Dengan nada sarkastik, Testarossa lalu meminta maaf karena telah menggagalkan rencananya. Testarossa kemudian mengatakan kalau telah ada orang yang akan menjemput Johan. Orang-orang tersebut ternyata adalah Magic Inquisitor milik Kerajaan Ingracia. Pasukan khusus yang memiliki tugas untuk menarik informasi tentunya melalui luka-luka fisik dan mental yang kemungkinan akan Johan alami sebentar lagi. Sambil diseret oleh Magic Inquisitor, Johan berteriak kalau dia tidak seharusnya diperlakukan seperti ini, mengingat posisinya sebagai Duke Rosteia dan ditangkapnya dia akan menyebabkan insiden internasional. Walaupun begitu, di antara para perwakilan di Dewa Negara Barat, tidak ada seorang pun yang mau menolongnya. Johan baru saja ingin membunuh mereka semua. Dengan banyaknya saksi yang melihat kejadian, maka sudah merupakan kewajaran kalau Johan harus membayar tindakan kriminalnya. Testarossa yang melihat Johan diseret sambil memakinya, kemudian tertawa. Dia lalu mengatakan kalau hukum berkaitan dengan perbuatan kriminal yang dilakukan di dalam dewan diputuskan oleh juri. Namun jika tuduhan yang diberikan kepada Johan adalah konspirasi melawan negara atau subversi atas kekuasaan negara, maka keputusan peradilan ada di Kerajaan Ingracia. Testarossa bisa saja mengklaim membela diri supaya bisa diadili menggunakan hukum Dewa Negara Barat. Namun Johan sendiri terlalu lemah untuk hal tersebut sehingga Testarossa bahkan hampir tidak mempertimbangkan kemungkinan ini. Dengan bergeraknya Magic Inquisitor milik Ingracia, maka kemungkinan Johan akan diperlakukan seperti Count Gavan. Dan kemungkinan dia akan dieksekusi secara rahasia di tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Setelah peristiwa ini, reputasi Testarossa naik hingga ke awang-awang. Seorang diri dia berhasil menghentikan amukan salah satu iblis paling kuat yang mengancam tidak hanya keberlangsungan hidup para anggota perwakilan Dewa Negara Barat, namun juga mencegah kehancuran kerajaan Ingracia akibat amukan iblis primordial tersebut. Hal ini membuat Testarossa menjadi anggota elit di Dewa Negara Barat dikarenakan kecerdasan dan kekuatannya yang luar biasa. Dan sejak peristiwa ini, Testarossa berhasil menguasai Dewa Negara Barat dalam satu hari saja dan membuat mereka memiliki satu suara bulat dalam pertemuan yang mereka adakan. Nah, ada satu pertanyaan yang mungkin mengganjal kalian. Jika tentara kuat yang diposisikan oleh Count Sindel di utara untuk menghadapi para pasukan iblis Gi Crimson menghilang, di manakah pasukan tersebut berada sekarang? Baiklah semuanya, itulah kisah Testarossa di Negara Barat dan perbuatannya yang berhasil tidak hanya melawan skema dari 5 tetua agung Dewan Barat, namun juga berhasil menghancurkan rencana licik tersebut hingga berkeping-keping. Dan pada akhirnya peristiwa ini berhasil membuat Testarossa menjadi pemimpin militer Negara Barat, menggantikan dominasi kerajaan Ingracia yang sebelumnya menguasai dewan tersebut. Dan dengan penutupan ini, Wong Anime mengakhiri videonya. Assalamualaikum dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.